Bagaimana Pak Diman ini saya lihat patut menjadi contoh lah ya. Sama aja Pak, kita sama-sama belajar. Iya betul. Jadi maksudnya gini Pak, saya melihatkan kepedulian Pak ya. Jadi menurut saya ketika kita kan di bidang YouTube ini ya, Pak Diman tidak hanya, maaf Pak, yang saya lihat kan tidak hanya konten lah artinya, tapi bagaimana kita bisa membantu mereka-mereka yang kesusahan seperti itu dibantu sampai tuntas. Itu ya memang bantuan yang luar biasa sih. Saya mengharap juga ini menjadi motivasi buat teman-teman ya. Menurut Diman, alhamdulillah ya, dengan adanya channel-channel seperti ini kita bisa memberikan tontonan yang positif ya. Dalam artian gini, biasanya kan yang namanya YouTuber itu kan tentang prank ya Pak ya, atau tentang kayak YouTuber yang lain lah gitu. Semuanya sama bermanfaat. Cuman kalau kita kan edukasi, kita memberikan tontonan yang realita ya Pak ya, yang benar-benar real ada yang terjadi sekarang. Samsul cita-citanya pengen jadi apa? Cita-cita pengen. Sini lihat sini. Cita-cita pengen jadi apa? Gak apa-apa, sampaikan aja biar ini motivasi tuh. Pengen jadi. Adalah cita-cita, keinginan. Jadi ustadz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ya, suatu keberkahan nih Pak Diman. Jadi hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Diman. Dan ini Samsul ya. Samsul ini anak bungsunya Panding ya Sul ya. Adiknya Omba dan Umbi ya. Mungkin pengen ngobrol sih sebenarnya kita ya. Siap. Bagaimana Pak Diman ini saya lihat patut menjadi contoh lah ya. Sama aja Pak, kita sama-sama belajar. Iya betul. Jadi maksudnya gini Pak, saya melihatkan kepedulian Pak ya. Jadi menurut saya ketika kita kan di bidang YouTube ini ya, Pak Diman tidak hanya, maaf Pak, yang saya lihat kan tidak hanya konten lah artinya, tapi bagaimana kita bisa membantu mereka-mereka yang kesusahan seperti itu dibantu sampai tuntas. Betul Pak. Ya, alhamdulillah tadi Pak Diman habis dari pasar ke sekolah Sul ya. Nanti sabar yang lain mah kita insya Allah lah kita bantu pelan-pelan ya Sul ya. Karena masih sekolahnya juga masih lama kan. Jadi Nggak kerasa kan. Jadi obrolan kali ini kita mengupas tentang ini Sul. Menurut Samsul nih, merasa terbantu kan nih dengan kehadiran Pak Diman gitu kan. Orang-orang yang peduli lah. Bagaimana Sul menurut Samsul? Jadi menurut Samsul memang agak malu-malu sih Samsul ya, masih ini Sul ya. Jadi dengan kehadiran Pak Diman dan yang membantu keluarga Samsul ya, menurut dia itu ya memang bantuan yang luar biasa sih. Saya mengharap juga ini menjadi motivasi buat teman-teman ya, ketika melihat kesusahan di sekitar kita, ketika melihat apa yang harus kita bantu ya, turun langsung ke lapangan dan berbuat sesuatu, setidaknya meringankan beban keluarga gitu. Pak Diman, sekali lagi terima kasih sehingga sampai saya yang tadinya murni relawan dengan arahan dan motivasi dari Pak Diman bisa menjadi YouTuber dan punya channel sekarang. Udah alhamdulillah udah mulai jalan walaupun pelan-pelan ya. Ya Yudi channel itu. Gimana menurut Pak Diman nih? Menurut Diman, alhamdulillah ya, dengan adanya channel-channel seperti ini kita bisa memberikan tontonan yang positif ya. Dalam artian gini, biasanya kan yang namanya YouTuber itu kan tentang prank ya Pak ya, atau tentang kayak YouTuber yang lain lah gitu. Semuanya sama bermanfaat. Cuman kalau kita kan edukasi, kita memberikan tontonan yang realita ya Pak ya, yang benar-benar real ada yang terjadi sekarang. Contohnya dari keluarga Panding itu emang benar-benar realita Pak, tidak ada yang namanya settingan. Jadi rumahnya yang tadinya tidak layak ya Pak ya, alhamdulillah dari Kemensos, Dinas Sosial itu semuanya turun tangan. Ada sebagian penonton yang mungkin berpikiran itu settingan. Masa sih settingan sampai datang Kemensos gitu kan? Masa sih sampai datang dari Dinas Sosial sampai dibedah? Berarti itu settingan yang luar biasa bagi Diman, seperti itu. Nah, dengan Diman juga alhamdulillah dengan adanya Pak Yudi membuat channel ya. Ini sama aja, kita memberikan tontonan yang lebih banyak lagi untuk penonton, supaya penonton intinya kita semuanya supaya lebih bersyukur Pak. Ya, dari tontonan-tontonan kita itu video-video yang kita suguhkan itu emang
memberikan dampak positif juga supaya kita lebih bersyukur seperti itu. Yang tadinya kita mengeluh tidak ada apa-apa dan ternyata masih banyak yang di bawah dari kita seperti itu, Pak. Nah, satu lagi, kita membantu itu sebenarnya tidak usah menunggu kaya, Pak. Intinya kembali lagi ke niat hati. Dimana juga bukan berarti orang punya atau orang berada, nggak punya, sama aja. Intinya kembali lagi ke niat kita. Kalau seandainya niat kitanya ikhlas, ya insya Allah jalan selalu ada seperti itu, Pak. Ya. Dan ini juga sih sebenarnya untuk Samsul nih, pesan dari Diman ya. Keluarga Samsul kan udah tahu semua seperti apa ya kan. Dan alhamdulillah sekarang dengan bantuan Pak Yudi, bantuan dari relawan-relawan lain, dari pemerintah juga alhamdulillah ada. Itu akan menjadikan semangat yang luar biasa buat Samsul ya. Ditambah harapan Diman nih pribadi nih untuk Samsul bisa mengangkat derajat keluarga. Ya, dengan Samsul sekolah harus lebih giat lagi sekolahnya, lebih semangat lagi belajarnya. Intinya buktikan sama semuanya bahwa Samsul bisa menjadi yang terbaik dari keluarga Pak Ending seperti itu. Itu aja sih Pak yang Diman sampaikan. Dan intinya untuk teman-teman semua nih, jangan lupa untuk support terus nih channel dari Om Yudi channel ya, atau sekarang Om Yudi ya. Channel Yudi ya sekarang ya. Udah, intinya channel ini ya jangan lupa di subscribe, didukung juga dengan cara subscribe, dengan cara share juga. Intinya kita bukan vlogger ya Pak ya, bukan YouTuber. Intinya kita relawan ODGJ, relawan sosial yang kita publikasikan supaya kita semuanya bersyukur seperti itu Pak. Ya, dan juga buat teman-teman ya. Ya betul kata Pak Diman tadi, ini lebih positif Pak ya. Dalam artian dengan seperti ini memang harus ditanamkan di masyarakat lah. Artinya ayo kita berbuat. Jadi ketika hanya kasihan, tapi dalam artian tidak ada pekerjaan untuk membantu, tidak turun, itu tidak menjadi luar biasa menurut saya Pak Diman. Iya benar. Jadi harus melakukan sesuatu ya. Mudah-mudahan apa yang telah teman-teman relawan sebenarnya relawan lakukan seperti Pak Diman dan yang lain ya, atau kayak Bu Parti lah misalnya, mudah-mudahan bisa ditiru masyarakat, menjadi contoh yang baik. Edukasi tadi ya, pelajaran untuk masyarakat lain bahwa kadang-kadang memang kita perlu ramaikan dulu Pak Diman. Betul. Saya melihat misalnya ada sesuatu kejadian nih, ketika kita hanya diem, tidak ada yang gerak, itu akan sangat susah. Hanya ya udah kasihan. Paling membantunya 1 orang 2 orang. Tidak bisa, kalau gini kan enak Pak, guyup semua. Jadi bisa menggugah ke Kemensos, ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, karena tanpa motivasi dari kita ya, dorongan dari kita, mereka juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di lapangan tanpa laporan dari kita. Jadi jangan salah paham, mungkin kadang-kadang kan ada yang berpikir itu mau pengen viral misalnya. Memang sesuatu itu juga kadang harus diviralkan. Betul. Dalam artian ketika semua diem, ketika semua tidak turun, hanya bilang kasihan. Coba ini Pandingan sebenarnya udah lama Pak Diman. Udah lama. Kasus lama. Dari pihak desa, dari pihak puskesmas juga kan bilang ini kasus lama, bukan kasus baru. Bahkan sudah terjadi seperti itu dari 4 tahun yang lalu. Seharusnya itulah yang jadi bahan perbaikan buat birokrasi pemerintahan, khususnya untuk Labuan dulu lah seperti itu. Ketika kasus lama itu kan yang turun waktu itu hanya Dinas Kesehatan, itu kan puskesmas. Ya memang puskesmas sudah bekerja, tapi kan ketika kita dorongan kita maksimal, semua turun kan. Alhamdulillah rumah udah dibedah sekarang kan. Omba juga masih dirawat ya, artinya ada sampai ke RSC, terus Umbia juga sama. Dan Muhari yang paling bagus Muhari nih. Menurut saya progresnya luar biasa dan dia udah mendekati inilah ya, sembuh total ya sudah. Kamu hari ya. Sebenarnya sekarang udah sekitar 90%. 90%. Tinggal dikasih kegiatan aja. Dia udah mulai bawa motor kemana-mana sendiri. Ya, alhamdulillah. Bahkan udah bikin gerobak sendiri kan, itu luar biasa sekali menurut saya. Sama seperti Pak Diman, harapan saya untuk Samsul ya. Sul ya, kejarlah cita-cita setinggi langit Sul. Ini memang saya lihat kamu kadang minder Pak. Nggak apa-apa Sul, ketika kita masuk dunia pendidikan ya, semua sama. Tidak ada perbedaan. Artinya kamu ikutin misalnya eskul ya, ekstrakurikuler apa aja ikut Sul. Tujuannya apa? Biar menambah wawasan. Terus pergaulan kamu juga semakin luas nanti. Jadi jangan, ini kemarin saya antar rada minder Pak Diman. Kayak ini kayak nggak enak ya Sul ya. Kenapa kamu kemarin rada bingung gitu? Kepada seorang. Kenapa? Ya sendiri doang soalnya. Mas sendiri doang. Nanti saya udah pesen ke
guru-guru juga ya, tolong bantu Samsul. Artinya ketika ada ya itu tadi, malah dia mau dimasukin paskibra segala Sul ya kemarin ya, pas siapa itu nanti masuk tinggi badan kan apa-apa, ikut-ikut aja kegiatan-kegiatan yang apa di sekolah itu harus ikutin aja, nggak apa-apa. Bagus loh Sul, karena saya dulu aktif juga ya di kegiatan ekstrakurikuler itu, memang membuat apa ya, mencetak diri sendiri lebih, artinya lebih semangat, lebih berani gitu loh. Oh ke depan kan era digital, ke depan lebih ini lagi Sul, harus berani tampil ke depan ya, jangan minder. Itu aja. Gimana Pak Diman, ada tambahan lagi nggak? Ya paling seperti itu aja Pak. Intinya apa yang sudah dijelaskan sama Pak Yudi sama Diman tadi itu udah cukup jelas ya teman-teman. Harapan kita semuanya untuk lebih baik untuk kedepannya. Jadi untuk Samsul ya tadilah, jadi jangan minder. Intinya semuanya itu sama. Yang bikin apa namanya, sebenarnya semuanya tidak ada batasan. Semua di atas yang di bawah enggak, semuanya sama di mata Sang Pencipta ya. Intinya kembali lagi ke diri kita aja. Mental Samsul itu sebenarnya karakternya belum keluar. Belum ada. Jadi gimana caranya supaya keluar? Kitanya harus percaya diri aja. Kita harus benar-benar berdamai dengan diri kita nih. Kita keadaannya seperti ini ya kita terima. Nah setelah kita terima berarti kan kita berani untuk maju seperti itu. Kalau seandainya kita minder berarti kan tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Gimana mau berdamai sama orang lain seperti itu. Jadi intinya ya tadi apa ya? Intinya harapan Diman nih untuk keluarga Panding, terutama Samsul nih harus benar-benar semangat. Buktikan kalau seandainya Samsul itu bisa. Sekarang Adiman tanya nih, Samsul cita-citanya pengen jadi apa? Cita-cita pengen Sini lihat sini, lihat sini. teman-teman. Cita-cita pengen jadi apa? Gak apa-apa, sampaikan aja biar ini Ya. semua motivasi tuh. pengen jadi Adalah cita-cita, keinginan. jadi ustad. Insya Allah. Ustadz, nah Insya Allah. berarti kalau nah sekarang gini, kembali lagi ke cita-cita ya. Cita-cita itu namanya keinginan. Keinginan itu sama aja dengan impian ya Pak ya. Berarti Samsul itu udah punya mimpi. Balik lagi ke perjalanan keseharian kita. Samsul pengen jadi ustadz, sedangkan ngaji aja jarang. Jadi gitu. Kalau seandainya pengen jadi ustadz, oh berarti balik lagi ustadz itu harus mempelajari apa nih, ilmu-ilmu apa gitu kan, ilmu keagamaan ya Pak ya. Jadi kalau seandainya benar pengen jadi ustadz, Adiman ngedukung aja. Emang ustadz juga baik ya Pak ya. Baik. Kalau udah jadi ustadz kan bisa ngajarin ngaji ke anak-anak yang lain gitu. Nah berarti sekarang kalau seandainya benar pengen jadi ustadz, berarti saran dari Diman itu tingkatkan lagi untuk pelajaran dari agama Pak, seperti itu. Agama kita ya, agama keyakinan kita seperti itu. Benar Ustaz. Berarti Masya sekarang udah jurumnya hafal dong. Jadi bener ya cita-citanya Sol, cita-citanya Ustadz, bener Ustadz ya. Nggak apa-apa, jadilah Ustadz, jangan tanggung-tanggung. Ustadz yang besar, Kiai Kondang itu kan di mereka juga dari SMA. Mereka bisa setelah titiknya ke Ustadz, tidak ada yang terlambat ya, tidak terlambat. Bisa kamu melanjutkan nanti, misalnya bisa sekolah di luar negeri, di Mesir, di mana kan, universitas ternama seperti Al Azhar misalnya, kan keluar dari Kairo itu, kan keluar bisa jadi Ustadz. Kan siapa tahu ketua MUI Kiai Haji Samsul Basri misalnya, kan Samsul Basri namanya ya. Karena membidikan gitu. kita tidak akan pernah tahu Sul, bagaimana kita ke depan. Kita nggak pernah tahu. Jangan pernah merendahkan diri sendiri. Jadilah kalau memang kamu mau jadi ustadz, mimpi itu jadikan nyata ya. Karena mimpi mah tidak dilarang. Boleh orang bermimpi, bercita-cita, siapa aja boleh. Ya, dan kalau memang pengen jadi ya tekuni apa faknya ustadz itu apa. Berarti kamu di keagamaan lebih ini lagi. Jadi harus ditingkatkan lagi pelajaran tentang keagamaan. Iya. Nanti kan bisa ngambil di IAIN, Mbak. Kan Bambang nanti kita bisa bantu Sul ya. Pak. Ya gitu aja ya kira-kira Pak Diman, cukup ya. Ya itu tadi obrolan Om Yudi ya, channel Om Yudi. Alhamdulillah Santai ya, ini santai aja ini ya. Obrolan santai aja saya dengan Pak Diman ya. Dia salah satu motivator saya juga nih teman-teman. Sama aja kita sama-sama Saling memotivasi. Dan dengan Samsul anak Panding, anak bungsunya Panding. Semoga obrolan ini juga bisa menjadi manfaat ya buat teman-teman semua. Amin. Amin. Itu aja mungkin Pak Diman ya. Siap. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.